Shalom saudara, senang berjumpa kembali. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 berkata, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Kita mengetahui bahwa manusia itu sangat terbatas. Yang pertama terbatas dalam kekuatan fisiknya, yang kedua terbatas dalam pengetahuannya, dan yang ketiga terbatas dalam eksistensinya, sebab manusia dibatasi dengan ruang dan waktu. Kita juga mengetahui bahwa masih banyak hal yang menjadi misteri bagi manusia. Masih banyak pertanyaan di dalam kehidupan ini yang belum ditemukan jawaban sesungguhnya yang bisa memuaskan setiap kita. Namun fakta yang harus kita terima adalah kita tidak pernah tahu akan apa yang akan terjadi di masa depan. Kita bahkan tidak tahu gambaran yang jauh tentang masa depan bagi diri kita sendiri. Inilah yang membedakan manusia dengan Allah. Benar bahwa manusia juga akan menjadi abadi selamanya. Namun Allah adalah kekal. Ia telah ada dan Ia ada di masa depan. Allah itu kekal karena Ia adalah sumber segala keabadian. Nah, bagaimana dengan waktu? Waktu itu sendiri adalah tatanan mutlak yang diberikan Allah kepada semua makhluk di bumi sebagai wadah bagi eksistensi. Itu berarti kita hanya memiliki gambaran terbatas bahwa waktu di dunia akan berakhir dan selanjutnya adalah keabadian. Ini juga berarti kita hanya mengetahui bahwa waktu kita hidup di dunia ini adalah sementara, bahkan sekejap saja. Jika demikian, apalagi yang bisa kita ketahui? Yang pertama, betapa seharusnya lah kita bergantung, berpaut, dan tetap bersama-sama dengan Allah di dalam penyertaannya. Yang kedua, betapa pentingnya hikmat Allah sebagai petunjuk dan arah untuk menjalani kehidupan kita setiap hari. Dan yang ketiga, bahwa kenyataannya kita hanya menjalani kehidupan kita hari lepas hari, serta menjalani setiap musim kehidupan. Firman Allah dalam Kejadian 8 ayat yang ke-22 berkata, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Hikmat Allah dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat yang pertama juga menegaskan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Maka semua kebenaran ini menegaskan kepada kita bahwa kehidupan yang kita jalani adalah dari satu hari ke hari berikutnya, dari suatu musim ke musim lainnya, dari suatu periode khusus kepada periode khusus lainnya. Nah, saudara, adalah baik untuk merancangkan banyak kebaikan dan kesejahteraan bagi masa depan kita masing-masing. Namun adalah bijaksana untuk selalu melibatkan Tuhan di dalam segala perencanaan. Baiklah kita menjadi tekun, setia, dan bertanggung jawab dalam perkara yang sederhana. Maka Tuhan menjanjikan bahwa Ia akan memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang semakin besar. Kita juga harus memahami bahwa bahkan melalui kesalahan dan kegagalan kita di masa lalu pun, Tuhan dapat turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kita hanya perlu memiliki kesadaran dan tekad yang kuat untuk selalu memiliki kerelaan dibentuk Tuhan di dalam kekudusannya, di dalam segala aspek kehidupan kita. Melalui firman Tuhan ini, kita dapat memahami bahwa ada pengharapan akan kepastian bahwasanya akhir suatu hal dalam hidup kita akan lebih baik daripada awalnya. Apakah artinya, saudara? Artinya adalah yang pertama, kita harus mengawali segala periode hidup kita atau segala sesuatu di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan juga mengingatkan tentang kesia-siaan membangun rumah jika bukan Tuhan yang membangunnya. Tuhan adalah dasar yang teguh, saudara. Firman-Nya adalah pelita terang yang menuntun langkah kita. Yang kedua, diperlukan keyakinan serta perbuatan iman untuk menjalani setiap detail proses kehidupan yang kita jalani hari lepas hari. Hidup Kristen bukanlah hidup dalam perjudian dan takdir. Nasib kita bahkan ditentukan oleh diri kita sendiri, yaitu keputusan kita untuk mengasihi Allah dan melakukan kehendak firman-Nya. Alkitab juga mengingatkan bahwa rahmat Tuhan selalu baru dan kasih karunia-Nya lebih dari cukup bagi kita. Bersabar, tetap tenang, bersyukur selalu, bersukacita, dan hidup dalam kasih adalah kunci mendapatkan kekuatan yang baru serta kemenangan demi kemenangan. Yang ketiga, kita harus menghadirkan kemuliaan Tuhan. Dengan cara apa?
memberitakan Injil dan menjadi berkat bagi sesama, memiliki kehidupan berkarakter Kristus yang berintegritas, memiliki kerelaan kehilangan segala sesuatu di dunia demi Kristus. Nah, pertanyaannya adalah, seperti apakah keadaan saudara pada saat ini? Dan inginkah saudara mendapatkan yang lebih baik daripada hari ini? Ketahuilah bahwa masa depan kita di dalam Kristus bukanlah sebuah perjudian yang memiliki resiko buruk. Kita tidak hidup dalam prinsip mudah-mudahan atau coba-coba. Hidup mengiring Kristus adalah hidup dalam pengharapan dan kepastian. Kita bahkan lebih daripada orang yang bernasib mujur. Kita lebih daripada pemenang. Ketahuilah yang lebih baik, bahkan yang terbaik dan sempurna, masih tersedia bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus Juru Selamat kita adalah yang awal dan yang akhir. Ia adalah jaminan dan upah kekal bagi kita yang percaya. Bersama dengan seluruh umat Tuhan dan orang percaya di segala zaman dari generasi ke generasi, mari kita nantikan kemuliaan kekal yang akan Allah nyatakan bagi kita semua di dalam Kristus. Haleluya. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan kehidupan kita yang berkemenangan bersama Kristus. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.